سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-7, keberanian, kepahlawanan, dan rindu mati. Di kisahnya yang nomor ke-9, kisah ucapan Sayyidina Umair radhiyallahu anhu bahwa memakan kurma adalah menghabiskan waktu. Ketika perang Badar, saat baginda Nabi SAW sedang duduk di sebuah kemah, beliau memberi semangat kepada para sahabat radhiyallahu anhum untuk berperang dengan bersabda, "Bangun dan majulah menuju surga yang luasnya lebih besar daripada langit dan bumi, yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umair bin Humain radhiyallahu anhu ketika mendengar suara itu langsung berkata, "Wah, baginda Nabi SAW bertanya, apa maksudmu berkata wah? Dia menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin termasuk di antara mereka." Beliau berkata, "Kamu termasuk di antara mereka." Kemudian Sayyidina Umair radhiyallahu anhu mengeluarkan kurma dari kantongnya dan memakannya. Lalu ia berkata, "Jika aku harus menunggu hingga kurma ini habis, ini menghabiskan waktu yang lama. Sampai kapan aku harus menunggu?" Setelah berkata demikian, ia membuang kurma-kurma itu dan segera mengambil pedangnya, lalu terjun ke medan pertempur hingga syahid. Dari kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad. Faidah, orang-orang seperti inilah yang benar-benar meyakini dan menghargai surga. Jika kita memiliki keyakinan seperti itu, maka semua persoalan akan menjadi mudah. Kisah yang nomor ke-10, kisah hijrahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kisah mengenai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sudah banyak diketahui. Bahkan anak-anak pun sangat mengenal kepahlawanan dan keberaniannya. Pada permulaan Islam, ketika keadaan kaum muslimin masih sangat lemah, baginda Rasulullah SAW berdoa agar Islam dikuatkan melalui Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Sebelum Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam, kami tidak bisa mendirikan sholat di dekat Ka'bah." Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Pada mulanya setiap muslim berhijrah dengan sembunyi-sembunyi, tetapi ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hendak hijrah, ia pergi dengan pedang di kalungnya beserta busuk panah dan anak panah yang cukup banyak di tangannya. Pertama-tama ia masuk ke Masjidil Haram, bertawaf dengan tenang, lalu salat dengan sangat khusyuk. Kemudian ia pergi ke kumpulan orang-orang kafir dan berkata kepada mereka, 'Siapa yang menginginkan ibunya menangisinya, istrinya menjadi janda, dan anaknya menjadi yatim, tunggulah di luar Mekah untuk melawanku.' Kata-kata itu diucapkan di setiap kumpulan orang kafir, tetapi tak seorang pun yang berani menyambut tantangannya." Dari kitab Usudul Ghobah. Baru saja kita memperdengarkan dua kisah, yaitu ucapan Sayyidina Umair radhiyallahu anhu bahwa memakan kurma adalah menghabiskan waktu, dan kisah hijrahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal, dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث